Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita ada di zaman di mana banyak sekali kemudahan-kemudahan yang kita bisa rasakan. Salah satunya adalah kita sangat mudah atau sangat gampang untuk bisa membaca firman Tuhan melalui Alkitab yang kita miliki, baik itu Alkitab fisik ataupun yang ada di dalam smartphone kita masing-masing. Walaupun demikian saudara, kita juga harus menyadari ataupun kita harus sama-sama sepakat bahwa terkadang keberadaan kitab suci ini kurang berdampak terhadap moralitas orang-orang modern atau orang Kristen pada masa kini. Untuk itu saudara-saudara, penting bagi kita untuk meyakini bahwa firman Tuhan adalah kebenaran yang sejati. Maka mendalami dan menghayati nilai-nilai kitab suci ke dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar lagi. Maka berkaca pada nasihat Paulus kepada Timotius, kita sekalian pagi hari ini diajak untuk bersama-sama melakukan proses pendalaman dan juga penghayatan, atau dalam istilah lain disebut sebagai proses internalisasi dan integrasi dalam proses untuk kemudian membangun dan mendewasakan diri kita secara utuh. Firman Tuhan pagi hari ini di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, surat Paulus yang kedua kepada Timotius sebagian besar berisi nasihat-nasihat pribadi kepada Timotius sebagai teman sekerja dan pembantu yang masih muda. Dan inti nasihatnya ialah supaya Timotius tabah. Ia dinasihati dan didorong supaya terus setia menyebarkan berita tentang Tuhan Yesus Kristus, serta berpegang pada firman Allah yang telah ia terima sejak kecil. Juga supaya Timotius tetap bertugas sebagai guru dan pemberita kabar baik dari Allah, sekalipun dia harus menghadapi berbagai macam penderitaan dan juga pertentangan. Dan secara khusus Timotius diperingatkan supaya tidak turut campur dalam perdebatan dan perbuatan-perbuatan bodoh yang tidak bernilai, di mana perdebatan-perdebatan seperti itu tidak menghasilkan apa-apa kecuali merusak pikiran orang yang mendengarnya. Dan terhadap semuanya itu Timotius diingatkan supaya mengambil contoh dari kehidupan Paulus, yaitu kepercayaannya kepada Kristus, kesabarannya, kasihnya, ketabahannya, dan penderitaan yang dialaminya dalam penganiayaan. Nah saudara-saudara, jikalau saudara-saudara mempunyai waktu membaca bagian yang ada dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17, maka akan ditemukan di sana bahwa Paulus mengingatkan bahwa ketika masa krisis itu datang, Timotius akan menjumpai kecenderungan manusia untuk hidup mengabaikan ajaran agama, mengabaikan juga etika dan bahkan moralitas. Dan kualitas hidup manusia akan semakin merosot. Manusia menjadi kaum yang oportunis, yang mana kaum yang oportunis ini adalah orang-orang yang kemudian menghalalkan segala cara untuk bisa dapat bertahan. Misalnya sikap egois, gila harta, tidak jujur, suka memberontak, tidak dapat mengontrol diri, hidup penuh hawa nafsu, suka kekerasan, suka berkhianat, dan tidak menuruti Allah menjadi pilihan yang populer. Dan ini ditegaskan oleh Paulus di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat pasal yang ketiga ini. Selain itu Timotius juga akan berhadapan dengan manusia yang hidup munafik dan tanpa integritas, di mana ditegaskan dalam ayat yang kelima bahwa secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya
mereka memungkiri kekuatannya. Saudara, tidak terjadi kesesuaian antara ritus atau aktivitas beragama dan juga etika. Dan Paulus kemudian menyamakan orang-orang ini dengan sosok Yanes dan Yambres yang menentang Musa. Siapakah mereka, Yanes dan Yambres ini? Menurut tradisi Talmud dan tradisi kenabian, mereka adalah dua orang ahli magic yang dihadirkan di istana Firaun untuk meniru dan menandingi mujizat-mujizat yang dilakukan Musa dan juga Harun saat peristiwa keluaran. Dua nama ini kemudian disebut Paulus untuk menjadi simbol bagi orang-orang yang hidup melawan Allah, penuh dengan kepalsuan yang menyesatkan dan membahayakan. Paulus menyebut mereka sebagai orang-orang yang hidup jauh dari Allah dan tidak tahan uji. Maka selanjutnya saudara menanggapi tantangan gaya hidup di atas, kemudian Timotius dinasihati agar mampu menyikapi secara kritis. Paulus memang tidak lagi bersama dengan Timotius, namun Timotius telah dimatangkan dan didewasakan oleh pengajaran kitab suci. Dan di tengah tantangan itu Timotius diundang untuk mengikuti ajaran dan teladan Paulus. Apa yang harus diteladani? Yaitu kedewasaan iman yang diperoleh melalui proses internalisasi nilai kitab suci. Timotius telah mengenal kitab suci sejak kecil. Paulus, saudara-saudara, menyebut kitab suci sebagai segala tulisan yang diilhamkan Allah, atau dalam bahasa Yunani pasa grape theopneustos. Pasa artinya segala, grape artinya tulisan, theopneustos dari kata theos yaitu Allah dan pneustos yaitu roh, jiwa, hembusan atau dorongan. Jadi menurut Paulus, kitab suci adalah tulisan-tulisan yang ke dalamnya dihembuskan atau ditiupkan nafas atau roh Allah. Ada hembusan nafas Allah dalam kitab suci. Kata hembusan mengingatkan pada peristiwa penciptaan manusia ketika Allah menghembuskan nafasnya ke dalam hidung manusia. Maka manusia itu menjadi hidup dan berdaya. Tanpa hembusan Allah, maka ia hanyalah seonggok daging. Jadi melalui nasihat ini, Paulus ingin menggemakan bahwa daya dan kuasa Allah akan memampukan mereka untuk menghadapi apapun yang mesti dihadapi. Maka saudara-saudara sekalian, internalisasi atau penghayatan atau pendalaman atau penguasaan atau pengintegrasian firman Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik dalam kebenaran. Dengan itulah Allah kemudian memperlengkapi umat kepunyaannya. Karena Timotius sudah didewasakan oleh pengajaran iman berdasar kitab suci, maka hendaknya ia dapat menyikapi segala tantangan dengan tepat. Dan itu juga yang menjadi harapan dari Paulus untuk kita sekalian orang-orang percaya pada masa kini. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin.